Siapapun orangnya yang meniadakan sambungan keturunan seseorang kepada seseorang yang lain, kepada keturunannya, sekalipun itu masih samar, faqad kafara billah, maka betul dia telah kafir kepada Allah. Jangan heran kalau Kibin itu mulutnya toksik ya, serampangan, nggak sopan ya, tidak mencerminkan dia memiliki adab gitu kan, tidak mencerminkan atau menjadi representasi orang Indonesia. Umpan tai, Mukimat itu kan ngiseng tainya dimakan sendiri. Imat itu dari dulu berak tainya dimakan sama Mukimat. Imat dari dulu berak tainya dimakan Mukimat buat hiburan. Nanti diyakini sama pengikut-pengikutnya. Habis itu pengikut-pengikutnya begini. Ya, nggak jadi lagi. Ya, bingung lagi. Mana gue udah terlanjur bela-bela, mana gue udah terlanjur mandi basah. Kan? Karena junjungannya Habib-Habib itu bahkan yang memiliki gelar Habib, imam besar gitu kan, imam unyil, ya mulutnya toksik kan gitu. Kau yang monyet, kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet. Kamu kiai bangsa, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, monyet, kurang ajar, otaknya jadi goblok, monyet teriak monyet, anjing. Jadi wajar. Nah, rata-rata mereka itu kalau membela membabi buta sampai kesurupan, kayak orang kesurupan, mulutnya nggak bisa dijaga. Nah ini ada lagi nih. Ada Ustadz Kibin, dia nakut-nakutin Kibin-Kibin yang lain itu demi menjaga atau membela Habib Ba'lawi Yahudi Askenazi ini. Ya ceramahnya melotot-melotot teman-teman. Ya kita simak aja deh ya bareng-bareng. Siapapun orangnya yang meniadakan sambungan keturunan seseorang kepada seseorang yang lain, kepada keturunannya, sekalipun itu masih samar, faqad kafara billah, maka betul dia telah kafir kepada Allah. Hati-hati itu. Jadi jangan mudah. Yang saya khawatirkan orang-orang yang mengatakan Ba'alawi rungkat. Yang saya takutkan bukan rungkatnya Ba'alawi, tapi rungkat imanmu dari hatimu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau hilang iman dari hati kita? Na'udzubillahi min dzalik. Kita di sini tidak pernah mengajak ini, mengajak itu. Mengajak kebaikan, mengajak sholawat kepada Nabi alaihi wasallam. Saya ini nih ceramah-ceramah aja yang baik. Jangan memaksakan orang suruh percaya ke Habib atau ke nasab Habib Ba'alawi. Ceramah-ceramah aja yang baik. Saya sebagai manusia cuma hanya percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan gampang mengkafirkan orang. Ingat tuh, mungkin kamu lebih paham seorang ustadz atau seorang ulama. Gampang sekali mengkafirkan orang. Ceramah yang bikin sejuk agar kita ini lebih paham. Kalau maksud suruh percaya ke nasab kaum Ba'alawi, ya maaf dulu ya. Ya begitu ya, rata-rata Ustadz Kibin itu bingung. Ya bisanya tadi nuduh, nakut-nakutin, sama kayak Habib-Habib begitu semua. Keluar dari konteks pembahasan. Siapapun dia yang meniadakan ketersambungan dari nasab satu ke nasab yang lain, walaupun itu masih samar, kafir.
Ya kan ada juga hadis yang ngomong, siapa dia ngaku-ngaku keturunan dari si Anu bin Anu padahal bukan, mak'adahu minan nar, tempatnya itu di neraka. Giliran itu nggak disampein. Aduh, ya begini kualitas pendakwah kita ya di Indonesia, terutama Kibin sih, yang satu circle dengan Habib itu nggak sesuai konteks, jadi nyerang, akhirnya mengkafirkan orang. Gampang banget ngafirin orang tuh. Lo yang nggak sepaham sama Habib, yang nggak percaya Habib, Zuriat Rasul, kafir berarti kan gitu. Di awal dibilang kalau nggak percaya adanya Zuriat Rasul maka dia kafir. Ini kan beda konteks. Yang nggak percaya ada Zuriat Rasul siapa ya? Orang kita dari kecil diajarin kok untuk mencintai ahlul bait kan gitu, untuk mencintai zuriyah, itroh. Masalahnya si Habib ini diragukan kan begitu. Ah bodo amat, gue males komentarnya, capek. Tolol pada nggak ngerti konteks gitu, nggak di jalurnya gitu, konteksnya apa ya gitu. Masa kita orang Islam nggak percaya apa, benci sama ahlul bait, nggak percaya ada zuriat Rasul, kan tolol. Gue dari kecil kita diajarin kalau nanti bakal ada Imam Mahdi, yang mana itu adalah dari keturunan Nabi. Masa kita dituduh kagak percaya ada zuriat Rasul? Cuman si Ba'lawi ini ya, hasil riset itu mengatakan bahwa mereka bukan zuriat Rasul dari berbagai perspektif keilmuan. aduh. Dan rata-rata mereka itu kayak orang kesurupan kalau membela si Habib ini. Nggak heran sih ya, sampai kata-kata kotor juga terlontar gitu. Jadi nggak merepresentasikan manusia Indonesia, orang Nusantara, atau mungkin santri lah begitu. Bahkan yang disebut Gus aja gak mulutnya udah kayak comberan, lebih dari preman. Tapi gue nggak kaget, kenapa? Ya orang apa namanya yang diidolain aja, yang diikutin ya kayak gitu kan gitu. Coba Habib yang sampai punya gelar imam besar kan toksik. Ulama atau pelopor ulama toksik di Indonesia siapa? Ya Rizik Syihab sama Bahar Smith itu, sama mantunya. Ya terus aja tuh yang satu circle sama mereka, terutama di EPI itu. Mulutnya kotor-kotor. Yang kemarin yang Mubahalah meninggal ya kan, katanya Gus Auzi, sama mulutnya begitu sama Kiai. Mat Imadudin ya, datanglah ke Bojonegoro, tak sodok pantatmu pakai gagang patul ya. Katakanlah Bu, jangan dia nggak mandang Kiai Imad Kiai gitu ya, sebagai orang tua lah gitu kan penghormatannya. Kan di Islam diajarin untuk menghormati yang tua, menyayangi yang kecil kan begitu. Laisa minna, kata baginda Nabi, bukan bagian dari kami, bukan kelompok kami tidak akui kalau dia itu nggak bisa menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil kan begitu. Tapi serampangan begitu mulutnya, kayak orang kesurupan. Apalagi kalau misalnya lagi debat nih sama orang-orang Kristen, misalnya begitu, debat agama, debat lintas agama, wah udah kayak orang kesurupan, kayak apaan tahu. Geluh ngelihat nage, ya ninggalin geluh kos gitu. Ya teman-teman, jadi ya begitulah karakter, watak, sifat dari pemuja Habib. Ya, kita gak usah heran karena ada kaidah yang mengatakan maafil aba fil abna, apa yang ada dalam diri orang tua itu akan diwarisi kepada anak. Sifat, watak, karakter itu orang tua. Ya orang tua itu bukan harus orang tua kandung, guru juga seperti itu kan. Ya pada akhirnya ya itu hasilnya. Kalau jadi pemuja Habib, pinter kesurupan ya, nggak bisa gitu, nggak pakai emosi segala sesuatu, santai ya kan. Nggak ada, gue belum ngelihat sampai hari ini gitu
pembela Habib yang keluar kata-katanya itu bijak gitu ya, enak. Ada yang bijak tapi ujung-ujungnya juga tendensius. Aduh, dari yang kecil ya, dari yang muda ya kayak pantaran gue begini, sampai yang tua itu sama begitu. Mau kibinnya mau Habibnya sama aja begitu ya. Jadi terus suarain ya sampai polemik nasab ini clear. Mereka ngaku bukan zuriat Rasul, titik, kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.